Pada akhir November 2025, sebuah bencana alam yang luar biasa dahsyat terjadi di bagian utara Pulau Sumatera. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng ya, seberapa besar skala tragedi ini, bagaimana respons yang dilakukan, dan tantangan-tantangan berat apa saja yang dihadapi di lapangan. Oke, biar kita langsung kebayang dampaknya, kita mulai dari sisi manusianya dulu. Angka ini, 442, ini adalah jumlah korban jiwa yang terkonfirmasi meninggal dunia sampai tanggal 30 November. Dan yang bikin lebih nyesek lagi, angka yang ini, 402, itu jumlah orang yang di tanggal yang sama, statusnya masih hilang. Bayangin, ratusan keluarga masih berharap-harap cemas menunggu kabar. Nah, biar kita paham ceritanya secara utuh, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Mulai dari dampak kemanusiaannya, terus kita lihat anatomi bencananya, gimana respon yang dilakukan, tantangan di lapangan, sampai cara-cara kreatif buat menyalurkan bantuan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dampak kemanusiaan yang dahsyat. Kita akan lihat skala tragedinya di 3 provinsi yang terdampak paling parah. Nah, data ini nunjukin sebarannya. Kelihatan jelas banget ya, Sumatera Utara itu yang paling parah. Jumlah korban meninggal sama yang hilang ya paling tinggi. Diikuti Sumatera Barat, terus Aceh. Jadi, pertanyaannya, kok bisa sih bencananya sampai sebesar ini? Ternyata, ini bukan cuma soal badai biasa. Ada kombinasi beberapa faktor yang bikin dampaknya jadi berlipat ganda. Pemicu utamanya itu ya ini, siklon Senyar. Ini badai tropis yang kuat banget, yang numpahin hujan super ekstrim dan gak berhenti-berhenti di wilayah utara Sumatera. Tapi, siklon ini gak sendirian. Para ahli bilang ada faktor-faktor lain yang memperparah keadaan. Pertama, kejadiannya pas puncak musim hujan. Kedua, deforestasi atau penggundulan hutan yang udah meluas. Dan ketiga, banyak aktivitas tambang ilegal. Nah, 2 hal terakhir ini yang bikin tanah jadi nggak bisa nyerap air. Jadi begitu hujan deras datang, ya udah langsung jadi banjir bandang dan longsor besar-besaran. Melihat kehancuran yang begitu parah, tentu saja respons darurat besar-besaran langsung digerakkan. Lembaga-lembaga negara langsung turun tangan. Ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terus ada TNI dan Polri, sama tim SAR nasional kita, Basarnas. Mereka semua ini bikin tim gabungan buat operasi pencarian, penyelamatan, dan penyaluran bantuan. Dan buat gambaran seberapa besar responsnya, lihat angka ini. 11 helikopter dikirim langsung dari Jakarta. Ini upaya yang luar biasa banget buat bisa nembus desa-desa terpencil yang benar-benar terisolasi. Tapi ya itu, mengirim bantuan sebesar ini jelas nggak gampang. Tim di lapangan itu menghadapi tantangan yang, luar biasa berat. Ini dia, masalah utamanya. Ribuan orang di wilayah yang sangat luas itu benar-benar terputus. Akses jalan hancur, jembatan-jembatan ambruk, mereka terisolasi total. Dalam situasi kayak gini, prioritasnya bukan langsung memperbaiki jalan biar mobil bisa lewat. Bukan. Seperti kata pejabat BNPB ini, target awalnya itu gimana caranya jalan bisa dibuka seadanya. Yang penting, motor bisa lewat dulu. Motor ini jadi satu-satunya harapan buat menembus isolasi di awal-awal. Nah, kondisi terisolasi dan bantuan yang telat datang ini, sayangnya bikin beberapa warga jadi putus asa. Sampai ada insiden, mereka merebut pasokan bantuan yang datang. Tapi penting banget buat kita lihat konteksnya. Kepala BNPB, Pak Suharyanto, menjelaskan ini bukan murni kriminalitas. Beliau bilang ini adalah tindakan karena putus asa, karena lapar. Sebuah gejala penderitaan yang ekstrim. Oke, sekarang mari kita lihat gimana tim penyelamat ini putar otak dan pakai strategi-strategi inovatif buat mengatasi semua rintangan ini. Nah, buat menembus daerah yang terisolasi total, mereka pakai pendekatan dari semua lini. Pertama, bantuan dijatuhkan dari udara atau airdrop. Kedua, mereka pakai jalur laut buat ngirim bantuan ke kota-kota di pesisir. Ketiga, helikopter dikerahkan buat menjangkau desa-desa di pedalaman. Dan keempat, yang keren, mereka pasang Starlink buat memulihkan komunikasi yang putus total. Jalur laut ini penting banget. Contohnya di Aceh. Satu kapal aja bisa bawa 27 ton logistik sekaligus. Bantuan sebanyak itu bisa langsung disebar ke 5 wilayah pesisir yang udah nggak bisa diakses sama sekali lewat darat. Dan peran teknologi ini, nggak bisa diremehin. Pemasangan internet satelit Starlink itu bukan cuma buat logistik tim SAR loh, tapi buat memulihkan sesuatu yang sangat manusiawi, koneksi. Bayangin, setelah berhari-hari nggak ada kabar, warga yang terisolasi akhirnya bisa telepon, bisa ngabarin keluarganya kalau mereka selamat. Itu nilainya tak terhingga.
Nah, sekarang fase daruratnya mulai lewat, masuk ke tahap pemulihan. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya Sumatera bisa bangkit dan membangun kembali dengan lebih kuat? Bencana ini kan bukan cuma soal cuaca ekstrim, tapi juga jadi cermin dari kerusakan lingkungan kita. Jadi, momen pemulihan ini harus jadi titik balik. Kesempatan buat kita semua mikir ulang, gimana caranya kita bisa hidup lebih selaras dengan alam, supaya tragedi sebesar ini nggak perlu kejadian lagi.